Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, kaum muslimin, pemirsa Riyadh TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas yang pertama kali kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Karena dengan nikmat dan karunia Allah lah kita dapat merasakan manisnya iman, indahnya Islam, lezatnya beribadah kepada Allah dan tetap berada di atas sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam dan kenikmatan-kenikmatan lainnya yang tidak mampu kita menghitungnya. Salawat serta salam hendaknya terus kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang mengikutinya dengan baik hingga akhir zaman kelak. Ikhwatu fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan membahas tentang dua kalimat syahadat. Penjelasan kalimat syahadatu an la ilaha illallah. Ikhwatu fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Dua kalimat syahadat merupakan permulaan dan akhir agama Islam. Karena ia adalah pintu pertama dan utama bagi seseorang yang ingin masuk ke dalam agama Islam. Artinya, jika seseorang tidak atau enggan mengucapkan kalimat syahadat, walaupun ia mengetahuinya dengan hatinya dan beribadah kepada Allah dalam amalannya, maka dia tidak dihukumi sebagai seorang muslim. Seseorang tidak dihukumi sebagai seorang muslim sampai ia mengucapkan kalimat syahadat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Apabila mereka melaksanakan hal tersebut, maka darah dan harta mereka terlindungi dariku, kecuali dengan hak Islam, dan urusan mereka di akhirat kelak diserahkan kepada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, seseorang tidak dihukumi sebagai seorang muslim sampai ia mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan dua kalimat syahadat ini merupakan dasar sah dan diterimanya semua amal. Dan ia sebagai asas atau pondasi yang ditegakkan di atasnya kaidah-kaidah atau ajaran-ajaran agama Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan.
dari Abu Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibni Al-Khattab radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama, persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Dan yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayuhal ikhwah, ikhwatu fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dua kalimat syahadat merupakan dua prinsip agama Islam, di mana agama yang mulia ini dibangun di atas dua prinsip tersebut, yaitu prinsip yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah, persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Artinya, kita tidak boleh beribadah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak boleh mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian prinsip yang kedua, yaitu syahadatu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, persaksian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Artinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang tidak boleh diibadahi dan seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang tidak memiliki hak rububiyah dan uluhiyah sedikit pun. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang memiliki kedudukan yang paling mulia dan yang harus diikuti dan ditaati. Kita harus meyakini kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti beliau dalam seluruh aspek kehidupan, menjalankan syariat Allah sesuai dengan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Rasulullah bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kamu berlebih-lebihan memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah Abdullah, hamba Allah, wa rasuluh, dan utusan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Dengan dua prinsip ini menjadi dasar atas keabsahan dan diterimanya semua amal hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu suatu amalan akan sah dan diterima apabila dilakukan dengan ikhlas hanya karena Allah semata dan mutaba'ah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus, yang benar. Maka ayuhal ikhwah, merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim, bagi kita semua, untuk belajar memahami dan merenungi makna dari dua kalimat syahadat tersebut agar dapat merealisasikan konsekuensinya dengan benar yang berlandaskan di atas ilmu. Kemudian, ikhwatu fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada syahadat yang pertama dari dua kalimat syahadat, yaitu syahadatu an la ilaha illallah, memiliki banyak keutamaan sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya, yang pertama, sebab kalimat tauhid inilah, yaitu kalimat la ilaha illallah, diutusnya para rasul dan diturunkan kitab-kitabnya, yakni kalimat tauhid
adalah intisari dakwah para rasul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Kemudian keutamaan yang kedua, kalimat tauhid la ilaha illallah adalah al-urwatul wuthqa, tali yang kokoh yang barang siapa berpegang teguh dengannya maka dia akan selamat, dan barang siapa yang tidak berpegang teguh dengannya maka dia akan binasa. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 256, "La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, lan fisama laha, wallahu sami'un alim." Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut, makna tagut di sini yaitu apa saja yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kemudian keutamaan yang ketiga, kalimat tauhid adalah amal yang paling mulia dan paling banyak dilipat gandakan pahalanya. Kalimat tauhid ini, ayol ikhwah, pahalanya sederajat dengan memerdekakan budak serta menjadi penangkal dari setan bagi yang membacanya. Sebagaimana di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumi mi'ata marratin, kanat lahu adla 'ashri riqabin, wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin, wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu dzalika hatta yumsiyah, wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa'a bihi illa ahadun amila aktsara min dzalik." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali dalam sehari, maka baginya pahala seperti pahala orang yang memerdekakan 10 budak atau hamba sahaya, dan dituliskan baginya 100 kebaikan, dihapus darinya 100 kejelekan, dan baginya penangkal dari setan pada hari itu hingga sore hari, dan tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya melainkan yang mengamalkan lebih dari itu. Ayuhal ikhwah, ikhwatu fid din, azani Allahu wa iyyakum. Kemudian keutamaan yang keempat, kalimat tauhid la ilaha illallah sebab digapainya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna as'adan nasi bi syafaati yaumil qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi." Sesungguhnya orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari lubuk hatinya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian keutamaan yang kelima, kalimat tauhid adalah kunci surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang mati dan dia mengetahui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Ikhwatu fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian makna yang benar dari kalimat tauhid la ilaha illallah adalah
la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Atau la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Dan perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya Salasatul Usul, beliau mengatakan makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Adapun pada kalimat tauhid la ilaha illallah memiliki rukun-rukun, yang dimana rukun-rukun ini wajib kita penuhi keduanya. Jika ditinggalkan salah satunya, maka tidak sah syahadat seseorang. Dua rukun tauhid tersebut adalah yang pertama an-nafyu, peniadaan pada kalimat la ilaha, artinya meniadakan atau mengingkari semua sesembahan selain Allah. Kemudian rukun yang kedua al-itsbat, penetapan pada kalimat illallah, artinya menetapkan bahwa Allah satu-satunya sesembahan yang hak atau yang benar. Barang siapa yang menetapkan Allah sebagai sesembahan tanpa meniadakan sesembahan selainnya, maka tidak sah kalimat syahadatnya. Demikian pula jika dia meniadakan semua sesembahan tanpa menetapkan Allah sebagai sesembahan yang hak, maka tidak sah kalimat syahadatnya sampai ia memenuhi dua rukun tersebut, yaitu meniadakan semua sesembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah lah sesembahan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 62, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Demikianlah kebesaran Allah karena Allah dialah Tuhan yang hak, dan apa saja yang mereka seru selain Dia itulah yang batil, dan sungguh Allah dialah yang maha tinggi, maha besar. Kemudian ikhwatu fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalimat tauhid memiliki 7 syarat, yaitu yang pertama al-ilmu, ilmu. Memahami makna kalimat la ilaha illallah baik secara peniadaan ataupun penetapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Quran surat Muhammad ayat 19. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab tafsirnya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, "Wa hadzal ilmu alladzi amara Allahu bihi wa huwa al-ilmu bi tauhidillah fardu 'ainin 'ala kulli insanin la yasqutu an ahadin kainan man kana bal kullun muttarrun ila dzalik." Ilmu yang Allah perintahkan, yaitu ilmu tentang mengesahkan Allah, ilmu tauhid, adalah ilmu yang fardu ain, wajib bagi setiap muslim mempelajarinya. Tidak ada satu orang pun yang boleh keluar dari kewajiban tersebut, siapapun orangnya, bahkan semua orang membutuhkan ilmu ini. Kemudian syarat yang kedua dari 7 syarat kalimat tauhid yaitu al-yaqin, yakin. Maksudnya orang yang mengucapkan kalimat tauhid ini, dia harus yakin dengan kandungan kalimat tauhid tersebut dengan seyakin-yakinnya, tanpa ada keraguan atau kebimbangan sedikit pun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 15,
Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Kemudian syarat yang ketiga, al-ikhlas, ikhlas, yaitu memurnikan amal perbuatan dari segala kotoran-kotoran syirik dan mengikhlaskan segala macam ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Tabaraka wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 3, Ala lillahid dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffarun. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Kemudian syarat yang keempat yaitu as-sidqu, jujur, yaitu mengucapkan kalimat tauhid ini harus disertai dengan pembenaran oleh hatinya. Barang siapa lisannya mengucapkan namun hatinya mendustakan, maka ia adalah munafik dan pendusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 9, Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Kemudian yang kelima, al-mahabbah, cinta. Artinya mencintai kalimat tauhid, mencintai kandungannya. Maknanya mencintai orang yang berpegang teguh dengannya, serta membenci orang yang menyimpang darinya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu id yarawna al'azaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya. Kemudian ikhwatu fiddin rahimani wa rahimakumullah, pemirsa Riyadh TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang keenam dari 7 syarat kalimat tauhid yaitu al-inqiyad, tunduk dan patuh. Artinya seorang muslim harus tunduk dan patuh terhadap apa-apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mengamalkan syariat-syariatnya dan beriman dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 54, Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsarun.
Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong. Dan syarat yang terakhir yaitu syarat yang ketujuh dari 7 syarat kalimat tauhid adalah al-qabul, menerima, yaitu menerima kandungan dan konsekuensi dari kalimat syahadat ini, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Barang siapa yang mengucapkan tetapi tidak menerima dan menaatinya, maka ia termasuk dari orang-orang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat ayat 35 sampai 36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina lisyairil wa yaquluna a inna latariku alihatina lisyairin majnun. Sungguh dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, mereka tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila? Naam, ikhwatu fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu adalah 7 syarat dari syarat-syarat kalimat tauhid. Dan itu sebagai penutup pada pembahasan kita kali ini, pada pertemuan kita kali ini insyaallah. Dan mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk diri kami pribadi dan untuk jamaah sekalian. Aku qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.